Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Sotis Cars bersama dengan saya Kenny, tentunya bersama dengan Sotis Hotel Kupang dan Prodia Kupang. Hari ini kita bahas masih tentang kesehatan, karena memang kesehatan itu wajib untuk selalu kita bahas dan kita edukasi. Di Sotis Cars untuk hari ini kita akan bahas tentang pengetahuan kondisi kamu dan saya setelah atau yang nanti akan mau divaksin. Dan berbicara tentang vaksin, pastinya masih banyak yang bertanya apakah saya vaksin, tidak, lanjut atau stop. Nah, ini sudah ada nih orang-orang yang itu luar biasa untuk ngejawab buat kamu yang mau tahu tentang pentingnya vaksin dan wajib di era COVID-19 ini. Sudah ada bersama kita dari Branch Manager Prodia Kupang, ada Ibu Dewita Narolita. Halo Ibu, selamat siang, apa kabar? Baik, selamat siang. Baik. Dan juga sudah ada kembali lagi bersama saya Dr. Sri Wayuning Siga atau Ibu Nining. Selamat Bu Ning, apa kabar? Iya. Baik-baik sehat semuanya ya. Baik, Kak. Luar biasa. Jangan lupa untuk nonton untuk tayangan kita ini di YouTube dan juga Facebook dari Sotis Hotel Kupang. Dan kita langsung nanya nih, mumpung sudah ada dua orang yang luar biasa, Ibu Dokter dan juga langsung dari Prodia. Tempat kalau kita ngecek nih biar kita tahu kalau kita udah sehat atau belum. Dari Prodia Kupang sudah ada. Ini kita bicara tentang vaksin. Sebenarnya vaksin ini apa sih Bu? Dulu saya taunya cuma kalau cacar air, misalnya kalau waktu kecil, atau misalnya untuk anak kecil kan wajib divaksin-vaksin. Tiba-tiba kita gede, kita harus vaksin. Apa sih sebenarnya vaksin berhubungan dengan COVID-19 yang sekarang ini juga kita belum tahu nih perkembangannya juga gimana nih di Indonesia sendiri. Iya, jadi gini, vaksin ini kita pada prinsipnya dari dulu vaksin ini adalah isinya adalah virus. Jadi virus, tapi virus yang sudah dimatikan atau komponen-komponen dari virus itu sendiri. Ya, kenapa kita harus masukin virusnya? Karena tubuh kita itu harus membentuk antibodi yang spesifik. Jadi tubuh kita dibantu lebih kuat lagi gitu ya? Jadi tubuh kita itu membentuk antibodi yang spesifik. Jadi yang dimasukin itu harus sama. Kalau kita mau untuk virus COVID ya nanti yang disuntikin itu adalah virus COVID-nya. Tapi yang harus diingat, ini virusnya itu pastinya sudah tidak membahayakan lagi ya. Tidak akan berkembang biak, tidak akan membuat kita sakit atau kena COVID hanya dengan vaksin gitu. Karena virusnya sudah tidak aktif lagi atau sudah dimatikan. Luar biasa, berarti itu wajib. Tapi kalau kita bicara soal virus itu pasti ada sebab akibat. Sebabnya karena bertumbuhnya COVID-19. Nih sebagai seorang BM nih, orang Prodia yang sering ngecek-ngecek semua nih, kira-kira perkembangan COVID di Indonesia sendiri ini sekarang berapa banyak Bu ya, dari jumlah, apakah meningkat atau ada penurunan atau gimana nih? Kalau kita ngelihat ini ya berita-berita belakangan ini ya tidak di semua daerah, tapi memang ada beberapa daerah tertentu yang mengalami lonjakan kasus COVID ya pasca libur panjang kemarin. Habis liburan kemarin ya. Betul. Padahal sudah dilarang mudik sebenarnya. Ya makanya agar jangan sampai wilayah kita juga mengalami lonjakan seperti itu, saya rasa kita tetap harus waspada ya dan menjalankan protokol, Kak. Masih ingat protokolnya Iya, apa yang pertama? Satu, yang pakai pertama. masker. Nih udah pakai masker. Yang kedua, yang kedua, sebelum kita masuk tadi di Sotis kita sudah cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. jaga jarak. Oke. Ya. Kecuali mau pasangan ya. Wah, kalau itu bahaya. Ya, yang keempat, Itu mengurangi mobilitas. mobilitas itu kayak hal-hal yang tidak penting, yang tidak harus keluar. Mungkin masih banyak teman-teman saudara kita yang masih WFH, itu juga ada baiknya. Tinggal tergantung dari manajemen atau perusahaannya sendiri Bu ya. Yang kelimanya, menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Nah itu dia tuh, itu penting, 5 yang wajib untuk kita harus tahu dan kita jalankan. Tapi kalau kita kembali lagi Bu Nining tentang vaksin, sebenarnya vaksin, jujur saya sendiri belum vaksin. Saya juga salah satu mantan, sudah pernah dan saya sudah kembali negatif. Tapi saya mau tahu juga, mungkin ada yang belum tahu sebenarnya vaksin ini apa-apa aja sih sebenarnya vaksin yang ada di Indonesia dan yang sementara lagi dijalankan untuk dibagi ke masyarakat Indonesia. Oke. Kalau untuk vaksin yang sudah masuk di Indonesia itu yang pertama kita kenal ada Sinovac. Yes. Ya, kemudian yang sekarang itu adalah AstraZeneca. Kemudian yang sekarang lagi untuk vaksin gotong royong ya itu sudah masuk Sinovac. Yang lagi jalan yang mana Bu sekarang? Yang lagi antri-antrinya kalau lagi daftar sekarang? Tiga-tiganya di Indonesia sedang berjalan. Kita boleh pilih nggak Bu? Soalnya ada yang katanya yang ini
efeknya gini, yang ini gini. Efeknya itu banyak yang ada yang demam, panas, pusing. Nah, kira-kira kita boleh nggak misalnya, oke, saya mau ikut vaksin misalnya di Kupang, di Lipo atau di Prodia, di mana kita ikut. Nah, itu saya boleh nggak pilih, atau di puskesmas saya mau vaksin yang ini, atau kita ditentukan sesuai dengan usia kita, atau mungkin ada hal yang memang sudah diwajibkan. Kalau misalnya kamu segini, kamu cocoknya vaksin yang ini. Gitu. Tidak sih sebenarnya Kak. Memang awalnya yang masuk itu kan memang Sinovac, Sinovac ya. Jadi kita semua disarankan untuk suntik Sinovac gitu, vaksin Sinovac. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu masuk lagi yang baru. Dan memang di Indonesia ini nanti akan ada 7 vaksin yang masuk, termasuk Pfizer sama Moderna juga nanti akan masuk di Indonesia, tapi memang bertahap gitu. Kenapa sih Bu vaksinnya beda-beda? Kalau misalnya satu vaksin aja udah bagus, misalnya kita minum es aja udah dingin, kenapa ada yang macam-macam? Apa karena setiap vaksin ada varian rasanya mungkin ya? Kita itu kan memang vaksin itu platformnya beda-beda sih. Vaksin yang masuk di Indonesia itu platformnya beda-beda. Kalau untuk AstraZeneca itu yang dipakai adalah materi genetik. Kalau untuk Sinopharm sendiri sama Sinovac itu isinya sama. Jadi virus utuh yang dimatikan. Jadi kayak cuman badannya aja gitu yang dimasukkan ke dalam vaksin itu, yang disuntikan ke tubuh kita. Nah, kenapa efeknya bisa ada yang lebih berat gitu? Mungkin sekarang yang lagi heboh-hebohnya itu AstraZeneca ya. Ada yang sampai pusing, demam gitu. Sama sebenarnya waktu kita kecil kita kan juga vaksin ya. Betul, efeknya juga sama gitu, pusing, demam. Anak-anak juga mungkin demam ya yang paling sering. Itu karena semakin spesifik, kita harus ingat semakin spesifik suatu vaksin, karena kan membentuk antibodi yang spesifik. Semakin spesifik isinya materi genetik atau spike ini sendiri yang nanti merangsang sistem imun kita ya untuk melawan si spike ini, itu efek yang ditimbulkan pun akan semakin kuat gitu. Jadi efikasi yang semakin tinggi. Kita tahu kalau AstraZeneca ini dia efikasinya lebih tinggi dari Sinovac gitu. Itu memang efeknya akan semakin kuat gitu. Kalau Sinovac itu bedanya, kalau Sinovac itu kita masukin virus utuh. Jadi antibodi yang terbentuk itu ada untuk spike-nya, untuk badan, untuk kaki. Jadi banyak gitu yang terbentuk. Untuk spesifikasinya, maksudnya untuk spesifiknya memang tidak sebanyak dari AstraZeneca. Luar biasa nih. Tapi bukan berarti vaksin ada 7, berarti yang ke-7 itu ibarat kayak renovasi perubahan-perubahan. Tidak ya. Bu Dewi, berarti kalau sebelum kita vaksin, kira-kira yang saya tahu ya, kita juga ada beberapa penyakit yang mungkin tidak disarankan, mungkin juga termasuk usia, atau mungkin ada beberapa syarat ketentuannya. Kira-kira dari pihak Prodia sendiri ikut mensupport untuk kita harus ngecek up lagi, misalnya oke, saya mau vaksin, saya harus check up dulu kira-kira segini keadaan saya, berarti saya bisa, atau kira-kira gimana nih Bu dari Prodia untuk lab sendiri? Kalau kita mensupport ya, jadi sesuai dengan aturan pemerintah sebenarnya kan dilakukan screening ya oleh dokter biasanya atau tenaga medis tertentu. Nah, jadi sebelum vaksinasi biasanya ditanya pertama untuk tensinya berapa. Nah, biasanya untuk pasien-pasien kadar gulanya. Betul. Itu dia. Terus ada juga pasien-pasien yang biasanya punya rheumatoid arthritis atau autoimun biasanya. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang gejalanya itu tidak jelas, tidak spesifik. Nah, oleh sebab itu sih memang disarankan sebelum melakukan vaksinasi itu bisa dilakukan beberapa pemeriksaan seperti. Dan sebenarnya memang kita harus juga sering check up Bu ya, bukan cuma karena vaksin Bu ya. Berarti ada beberapa syarat ketentuan, misalnya sakit tertentu yang ini memang tidak bisa, atau usia yang ini untuk vaksin itu gimana Bu Dokter nih? Kalau untuk vaksin sendiri yang sekarang masuk di Indonesia atau semua vaksin ya pada dasarnya itu memang tidak membahayakan. Kita bisa tetap vaksin usia. Kalau untuk COVID ini memang yang baru diteliti itu usia 18 tahun ke atas. Jadi untuk yang 18 tahun ke bawah itu masih dalam uji klinis. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya saja. Nah, kalau batasan usia di atas 60 tahun atau usia-usia muda itu boleh divaksin. Penyakit-penyakit yang tidak boleh itu
paling yang ditakutkan adalah kalau kita punya alergi akut atau kita lagi dalam kondisi sakit. Contoh atau, kasus apa Ibu pernah tidak yang ada penyakit tiba-tiba divaksin? Ya, misalnya gini, kita ambil contoh diabetes. Oke. Karena kan tujuan vaksin itu, tujuan kita screening itu supaya tidak mengurangi efektivitas dari vaksin itu sendiri dan efek samping yang ditimbulkan. Nah, kita contoh vaksin diabetes. Kita contoh vaksin pada pasien diabetes yang tidak terkontrol. Nah, pada saat divaksin tidak terkontrol itu ada beberapa kasus yang memang antibodinya itu tidak terbentuk maksimal gitu. Jadi menurunkan efektivitas vaksin juga karena kan kondisinya lagi tidak fit. Berarti sebenarnya sebelum vaksin kita harus ngecek dulu atau nanti ada tim yang sebelum divaksin ada yang ngecek lagi atau kita yang harus kasih tahu untuk kooperatif dari kita sendiri? Pada saat vaksin itu kan dibagi pertanyaan. Pertanyaan yang harus kita jawab. Dijawab dicentang-centang gitu ya. Itu diharapkan kejujuran dari kejujuran. Nah, itu dia masalahnya. Dari pasien gitu. Berarti kalau misalnya ternyata di media atau mungkin ada berita yang menyatakan bahwa tiba-tiba demam, tiba-tiba sampai segini, itu karena mungkin di saat diminta untuk dijawab jujur, kita nggak jujur. Benar kalau dijujur mungkin ada edukasi untuk untuk yang misalnya sakit yang ini mungkin akan diapain dulu, ditunda dulu seperti itu ya Bu Dokter ya. Oke, berarti harus jujur ya. Iya, kalau harus jujur. Biasanya kan kalau pertanyaan yang dikasih itu kan sebenarnya untuk orang-orang yang dia mengerti kondisinya, gitu. Kebanyakan dari kita itu kan biasanya kayak penyakit kayak diabetes itu kita jarang ya, karena kita medical check up atau kita tidak sengaja periksa baru ketahuan. Nah, makanya disarankan kalau bisa periksalah kesehatan sebelum melakukan vaksinasi. Itu lebih bagus ya Bu ya. Kita juga tahu keadaan diri kita. Jadi terima vaksin pun kita tahu. Itu ibarat kalau misalnya kita sakit pun, misalnya saya juga kalau misalnya tahu diabetes berarti makanan yang gula pun saya udah kurangi. Itu simpelnya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah vaksin kira-kira Bu ya, apakah masker ini sudah bisa dilepas atau gimana? Dan kalau sudah vaksin kira-kira berapa persen sih misalnya kita bisa terkena lagi atau positif COVID-19? Saya mau jawab dulu. Kalau kita sudah divaksin, yang maskernya jaga jarak semuanya. Jadi kembali lagi saya bilang vaksin ini hanya membantu kita, dia hanya membantu kita untuk membentuk antibodi atau senjata. Dia tidak melindungi 100%. Nah, senjata-senjata ini fungsinya pada saat kita terinfeksi virus yang sama, itu kan kita sudah punya antibodi nih buat nembak. Punya senjata nih di dalam tubuhnya. Jadi virusnya masuk, kita udah tubuh kita itu udah langsung berespon, langsung ibaratnya itu ditembak nih virusnya. Jadi virus itu tidak sempat merusak sel-sel kita. Nah, lain halnya kan kalau misalnya kita harus alami terinfeksi alami kan butuh waktu 10 sampai 14 hari untuk bentuk antibodi. Nah, kenapa kita tidak boleh melepas masker ya, tetap harus menjalankan prokes ya, karena memang lini pertama itu tetap adalah protokol kesehatan. Vaksin ini hanya melindungi kita kalau kita terinfeksi, gejalanya tidak berat, mengurangi efek yang diharapkan itu gejalanya berkurang, angka kematiannya juga berkurang, dan penularannya pun potensi penularannya pun akan berkurang dengan waktu inkubasi yang semakin memendek. Kalau kita vaksin kan tubuh kita tidak butuh waktu yang lama ya untuk membunuh virusnya. Berarti bisa dibilang kita vaksin pun kemungkinan terkena positif COVID bisa Bu Dokter ya, Bu Dewi ya. Bisa ya, berarti tetap perlu vaksin dan jaga pola hidup 5 tadi yang dikasih tahu itu wajib Bu ya. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan tentu sebelum kita vaksin sebenarnya apa sih yang paling mendasar selain tadi? Apakah karena katanya gini, orang tua tidak boleh, anak kecil tidak boleh. Itu untuk vaksin sekarang itu gimana? Soalnya nanti jadinya takutnya orang tua berarti tidak divaksin berarti kemungkinan kena corona bisa dong. Kalau yang perlu diperhatikan sebelum kita vaksin ya, yaitu tadi tetap kondisi kita harus dalam kondisi sehat. Secara usia tidak ada masalah? Secara usia tidak ada masalah gitu. Kecuali yang tadi ya, under 18 tahun itu ya? Kalau secara usia memang tidak ada masalah sih. Jadi kita tidak
tidak takut, dan kita menjelaskan lagi ke keluarga atau orang tua kita bahwa wajib untuk divaksin. Mungkin kalau yang perlu diperhatikan adalah lansia. Karena kalau lansia ini kan ada dua ya, lansia yang sehat sama lansia yang masih kategori renta. Kalau yang masuk renta ini ibaratnya kita efek samping yang sedikit pun, yang kecil sekalipun itu mungkin tidak bisa diatasin dari tubuhnya sendiri. Makanya itu pentingnya kita medical check up, pastikan memang kondisinya itu baik, dan harus mau berkonsultasi dengan yang pakar di bidangnya. Ambil dalam contoh hal paling dokter atau puskesmas mungkin ya, dokter yang merawat, jadi nanti dapat rekomendasi untuk vaksin. Oke. Nah, ini untuk Prodia sendiri. Prodia itu salah satu lab yang terbesar di Indonesia, juga luar biasa, juga ada di Kupang. Ini kesadaran masyarakat sendiri sejak mulai ada COVID sampai harus dicek lagi, ini kira-kira ada peningkatan atau gimana, Bu? Mungkin dengan ini kita bisa jelaskan juga, bisa dikasih tahu bahwa ternyata memang penting untuk ngecek up itu, biar kita tahu itu kira-kira ada peningkatan atau kesadarannya berkurang nih kira-kira untuk masyarakat Kupang sendiri nih. Kesadaran ya, kalau kita melihat kesadaran untuk vaksinasi sendiri sebenarnya kan sudah berjalan ya, vaksinasi yang program pemerintah ya, kita lihat antusiasmenya juga di beberapa masyarakat saya rasa cukup baik. Cukup baik. Kalau untuk mungkin beberapa masyarakat mungkin ada yang belum mau vaksinasi, itu mungkin karena takut dengan adanya pemberitaan-pemberitaan. Berarti kita juga harus pintar-pintar melihat medianya juga, Bu ya. Betul. Jadi kita harus memilah informasi tersebut. Nah, sebaiknya kita menanyakan pada tenaga ahlinya. Kita konsultasi sebaiknya dengan dokter terkait, seperti itu kan. Jadi mengkonfirmasi berita-berita, karena banyak sekali kasus-kasus berita-berita hoax yang bertebaran ya, kita sekarang gampang banget ya. Jadi itu yang saya rasa membuat masyarakat ini juga takut untuk divaksinasi. Untuk divaksin lagi, Bu ya. Namun beberapa masyarakat ya tidak bisa kita pungkiri sudah cukup baik antusiasmenya, karena saya lihat juga sering di puskesmas sampai antrean banyak, ya betul, sampai panjang gitu. Itu baik. Kemudian untuk mungkin ini ya yang masih belum adalah pemeriksaan sebelum vaksinasi, itu yang itu dia nih, Bu, itu yang penting, karena kita bukan cuma ngecek, karena di dunia ini bukan cuma COVID ya, banyak penyakit yang bisa ada di tubuh kita. Saya pun belum tahu nih apa-apa aja yang ada di sini. Jadi mungkin lebih kayak itu, Bu. Kesadaran untuk check up semuanya. Iya, betul. Jadi mungkin kalau sebelum COVID rasanya kalau cuma penyakit diabetes, hipertensi itu mungkin tidak terlalu berdampak. Maksudnya ya sudahlah, gula tinggi sedikit tidak apa-apa, jadi ada Nah, tapi sekarang dengan COVID ini kan justru orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid ini justru harus lebih berhati-hati ya, dan menjaga pola hidup, segera mengubah seperti itu. Nah, apalagi kalau mau dapat vaksinasi. Jadi jangan sampai masyarakat mempunyai stigma, yang penting saya vaksin agar saya bebas COVID, agar saya terproteksi dari COVID nantinya, ya sudah. Tetapi tanpa mengetahui bahwa saya ternyata gulanya tidak terkontrol, saya ternyata punya riwayat autoimun. Autoimun itu termasuk juga yang rheumatoid arthritis tadi. Kemudian ternyata pada orang-orang juga yang kemarin untuk ini ya, Dok ya, diinformasikan mempunyai HIV seperti itu ya, Dok ya. Apa tuh, Bu, itu? Pasien-pasien dengan penurunan imunitas, pasien-pasien dengan HIV. Oke, seperti itu. Nah, itu dia, itu memang perlu ada konsultasi, Bu ya, wajib, Bu ya. Nah, kalau misalnya saya nih, Bu ya, atau mungkin ada yang sudah pernah nih, udah mantan, kira-kira kita harus vaksinnya kapan nih, Bu? Atau kita tidak perlu vaksin lagi? Secara imun tubuh kita kuat nih menurut saya, jujur. Setelah selesai tuh kayak prosedurnya lebih, karena udah sehat, udah ngelawan nih. Kira-kira harus vaksin lagi atau tidak perlu lagi kira-kira? Gini, kita itu memang kalau kita sudah terinfeksi, kita akan terbentuk antibodi yang secara alami ya. Nah, ini dari beberapa penelitian memang antibodi itu dia akan bertahan kurang lebih sekitar 3 bulan. Itu antibodi untuk yang alami dari saat kita terkena COVID, atau antibodi untuk yang memproteksi kalau misalnya kalau dari... Untuk antibodi itu untuk semuanya pada dasarnya umurnya ada yang
tergantung ya, ada yang lama gitu. Tapi kan kita lagi berbicara tentang COVID ya. COVID ini kan memang belum lama, jadi memang ditelitinya antibodi yang sudah terinfeksi itu akan bertahan kurang lebih 3 bulan ya Mbak ya. Maksudnya akan menurun gitu ya, biasanya fasenya setelah 3 bulan itu menurun akan pelan-pelan menurun. Ya. Nah, kita kan mengejar itu adalah herd immunity ya. Jadi terbentuk komunitas yang memang sudah mempunyai antibodi. Jadi diutamakan dulu nih teman-teman yang belum terkena sakit, ayolah segeralah divaksin dulu ya. Biar ada senjata nih di tubuhnya. Jadi kita udah punya antibodi. Pada saat kita udah punya antibodi, semuanya udah punya, itu dengan sendirinya virus itu tidak bisa bermutasi, dalam arti dia tidak cepat bermutasi atau kita tidak menemukan lagi varian-varian yang baru gitu. Selagi masih ada penularan dari manusia ke manusia, itu jangan aneh kalau kita sering mendengar muncul varian-varian baru. Nah itu dia, varian Inggris, varian India. Untuk COVID sendiri variannya itu banyak sebenarnya. Banyak. Itu sekitar yang terakhir itu hampir 1000-an, tapi itu dibagi lagi. Jadi yang masuk varian of concern, jadi ini varian-varian tertentu yang dicurigai itu membahayakan. Jadi kita harus beda varian, beda efeknya Bu Dokter ya. Yang kita dengar dia dari Inggris, ada kan B117. Kemudian ada dari India. B1617 yang lagi heboh-heboh kemarin kan. Kemudian ada lagi contohnya yang varian yang dari Afrika Selatan ya. Iya, betul. Kalau tidak salah B1351 kalau tidak salah ya, saya lupa, maaf. Itu sekitar ada 7 yang memang diwaspadai, 6 sampai 7. Kenapa diwaspadai? Karena ini ditemukan sifat yang penyebarannya cepat. Kemudian itu menyebabkan gejala yang berat. Berarti tingkat kematiannya juga bisa lebih besar lagi Bu Dokter ya. Kemungkinan ditemukan juga, diperkirakan juga bisa meng-escape antibody yang sudah terbentuk. Ya, jadi memang untuk beberapa varian salah satunya yang saya sebutkan tadi itu. Berarti dari penjelasan Bu Dokter ini tadi, setelah 3 bulan untuk COVID kita menurun, berarti untuk saya dan mungkin teman-teman kita yang sudah pernah kena, berarti setelah 3 bulan itu baru kita bisa divaksin gitu Bu ya? Boleh. Ini kalau di ketentuannya dari medis atau dari Prodia kira-kira berapa? Kita ikuti pemerintah gitu. Aturan pemerintah memang disarankan 3 bulan setelah dinyatakan negatif supaya yang itu tadi saya bilang terlebih dahulu ya. Yang belum, kalau yang di luar negeri sih boleh langsung divaksin juga, silakan aja karena memang efek sampingnya juga tidak ada gitu. Kira-kira setelah dari vaksin ini kan nanti kita akan ada punya semacam sertifikat. Katanya sih bahwa nanti ada beberapa hal yang harus kita next ke depan, misalnya kita harus punya sertifikat vaksin. Mungkin untuk kita mau bepergian atau kita mau ngantri di bank atau kemanapun, katanya kita sudah harus punya. Memangnya berarti kita cukup 1 kali vaksin, dan dari sertifikat itu sudah punya kekuatan untuk kita bisa akses kemana-mana, atau itu cuma sebuah kayak masih opini lah mungkin. Belum ada sih kemarin peraturannya gitu ya, dan kita pun kalau mau bepergian keluar kota itu kan masih harus pakai antigen atau PCR seperti itu. Jadi kalau untuk antibodi sendiri seperti itu kan lanjutannya apakah nanti perlu di booster lagi, itu banyak pertanyaan ya. Betul ya. Ya, jadi sementara yang kemarin kita diskusikan yang CDC yang dokter itu kan antibodi itu sebenarnya untuk yang pasca vaksinasi ya. Ini belum ada penelitiannya lebih lanjut gitu, maksudnya lebih spesifik seperti itu. Nah, jadi ada yang menyatakan seperti yang sudah dibilang oleh dokter Nining gitu ya. Pertamanya awalnya dia naik, itu terus turun lagi. Ada yang kalau kita periksa cek dia titernya rendah, tapi 1 bulan kemudian dicek lagi dia naik gitu. Itu memang tergantung respon imun kita, tubuh kita sendiri juga terhadap vaksin gitu. Jadi kalau dari pemerintah sih sekarang belum ada ini ya Mbak, belum sampai segitu ya. Belum ada pengumuman untuk kita booster lagi dengan vaksin yang kapan ya. Kita mengikuti dari pemerintah sendiri ya. Nah, dari pemerintah sendiri pun itu bersama dengan tim Prodi atau kesehatan tentang kita vaksinnya itu 2 kali. Ada yang 1 kali udah demam, pusing-pusing,
susah buang air besar, bibir pecah-pecah, semuanya dia alami. Takut yang kedua lagi mau pergi, jujur takut lagi, kedua takut ngalami hal yang sama. Kira-kira wajib untuk 2 kali atau 1 kali itu efeknya gimana nih? Karena saya yakin yang nonton pasti banyak nih yang 1 kali udah deh cukup, aduh nggak berani lagi deh, pusing-pusing mabuk. Ini gimana nih Bu Dokter? Ini penting loh sebenarnya. Iya. Jadi gini, vaksin ini kan benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ke dalam tubuh kita, Ya, oke. pastinya akan ada reaksi dari dalam tubuh. Iya. Gitu. Reaksinya itu setiap orang beda-beda gitu. Jadi kita perhatikan ya. Saya sama Mbak Bu Dewi waktu kemarin itu kita sama-sama Sinovac ya. Iya. Saya baik-baik aja. Bu Dewi ngantuk, pusing gitu. Jadi memang responnya beda-beda ya Bu ya. Gitu. Tergantung sistem imun Dari kita. imun tubuh kita masing-masing Bu ya. Kenapa pemberiannya harus 2 kali? Nah ini pemberian 2 kali ini kan sudah mengikuti uji klinis yang sebelum vaksin ini dibuat. Sebelum sebelum dibagi ke masyarakat sebelum ya. dirilis ke masyarakat kan sudah melalui uji Ya. klinis ya. Nah uji klinis ini memang diberikan kalau untuk Sinovac itu ada 2 ya, di tes ya 14 hari sama 28 hari. 14 hari sama 28 hari. Kalau untuk AstraZeneca itu ada 4 minggu, 8 minggu sama 12. Yang dipakai di Indonesia adalah interval yang 8 sama 12 minggu. 8-12 minggu ya interval waktunya Bu ya. Kenapa kok diberi 2 kali? Ada satu vaksin yang hanya diberikan sekali, itu kalau tidak salah yang Johnson Johnson itu diberikan 1 kali. Itu belum ada di Indonesia Bu ya? Belum. Itu Tapi di luar itu ya? juga masih diteliti apabila diberikan 1 kali. 2 kali. 2 kali. Dia kan itu 1 kali Iya. ya. Nanti mau diberikan 2 kali. Efikasinya gimana? Lebih tinggi atau lebih bagus dari pemberian sekali atau enggak? Kita mengenalkan. Ya kita suntik nih. Ya masuk. Nah virus dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel memori. Ya Mbak ya. Sel memori ini dia merekam. Sel memori kita masih mengenang memori-memori saja ya. Jadi gini, tubuh kita bereaksi demam, pusing, nyeri kepala, nyeri otot itu karena kita itu lagi sementara membuat antibodinya gitu. Jadi tubuh kita bereaksi, tapi bukan berarti yang tidak ada reaksi itu tidak ada terbentuk antibodi karena kan responnya beda-beda. Jadi yang Bu biasa saja kalau Bu Dewi kemarin Pusing. Pusing itu juga bisa kena efek sugesti ya, kalau misalnya kita baru mau nge-vaksin kita udah, aduh ini pasti demam, pusing. Jadi ini kita yang membuat sugesti itu jadinya ada kembali ke tubuh kita kembali lagi mungkin ya. Ya bisa juga habis vaksin biasa aja. Terus waktu pulang baca berita lagi hoax langsung lagi. Kalau psikologis Iya. Nah kalau vaksin sendiri kita gratis ya sekarang ini ya. Masih gratis ya. Jadi mumpung gratis ya buruan lah. Mungkin saya juga ya harus divaksin ya. Nah kalau bicara lagi tuh di Prodia sendiri kira-kira masih tetap untuk kita ngecek up misalnya untuk PCR, untuk antigen itu semua kira-kira itu masih tetap nggak Bu ya? Kalau misalnya kita bicara di 4-6 bulan lalu gila itu antriannya kita sampai masuk waiting list 2 minggu. Saya 2 minggu loh Bu nunggunya. Oh my god ini susah sekali kita mau ngecek. Terus 2 minggu saya sudah sembuh ternyata baru pernah dipanggil untuk datang ngetes. Kira-kira ini masih nggak Bu kira-kira sejak vaksin sudah mulai diakomodir ke masyarakat Indonesia? Tidak, turun. Udah penurunan ya? Turun. Jadi nggak sampai antri lagi. Jadi bisa saat itu langsung. Tapi masih bisa ya? Berarti kita kalau untuk Masih. COVID-19 sendiri yang masih bisa kita ngecek up masih seperti kemarin-kemarin Bu ya? Masih. Berarti kita sekarang masih antigen masih. Masih antigen. Berapa lama Bu hasilnya sekarang ngambilnya? Kalau antigen kan selesai saat itu juga. Nunggu langsung ya? Nah, Oke. Kemudian kalau yang PCR aja sih, yang PCR ini memangnya agak lama. Iya, mereka. biasa berapa? 3-4 hari Bu atau? Iya, sekitar 3-4 harian. Yang baru lagi apa Bu ya? Yang satu? Kalau di kita itu yang ada untuk saat ini pemeriksaan yang terkait COVID gitu ya dan vaksinasi itu ada yang antigen, kemudian ada yang PCR, nah yang sekarang kan ada antibodi kuantitatif. Nah itu dia. Ya. Jadi itu semua sekarang tanpa antri Bu ya? Ya betul. Tapi lebih bagus Tapi lagi harus dulu, booking dulu ya. Iya, tetap harus booking dulu. Ya. Bisa dijadwalkan. Jadi nggak pakai antre yang kayak kemarin karena kasusnya memang Lagi meningkat ya. Iya saya waktu itu 2 minggu Bu. Terus di calling lagi, maaf saya sudah sembuh. Nah ini kalau kita bicara soal vaksin lagi Bu ya, kira-kira vaksin dan COVID-19. Berarti ini bisa dibilang bahwa semua orang itu wajib untuk harus vaksin Bu ya? Iya. Wajib ya? Iya. Kita tidak bicara soal under 18 tahun, tapi semuanya itu wajib Bu ya. Nah, kira-kira kalau sudah vaksin dengan antibodi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter Nining, kira-kira
kemungkinan kita kena lagi itu berapa persen Ibu? Apa kembali ke pola hidup kita lagi Bu atau gimana? Ke bagaimana orang itu dia taat sama protokol kesehatan gitu. Jadi kalau memang kita sudah divaksin, kan vaksin ini tidak melindungi 100%. Ya. Jadi kembali lagi ada faktor-faktor lain yang menunjang. Salah satunya adalah protokol kesehatan ini gitu. Jadi tetap kita harus mengikuti kesehatan. Di luar sana banyak bilang bahwa setelah vaksin kalau masih kena ya untuk apa? Namanya bahasa-bahasa orang-orang yang netizen ya seperti itu. Padahal sebenarnya justru ada satu yang masuk itu kita udah punya senjata. Mendingan kita punya senjata walaupun tidak 100% tapi 70% aja udah luar biasa ngebantu kita untuk melawan virus dari COVID-19 benar Bu ya. Karena gini, vaksin itu kan dia dari dalam tubuh kita ya Kak. Dari dalam tubuh kita untuk pertahanan dari dalam. Nah, kembali lagi untuk masuk ke dalam tubuh kan pasti ada media. Jadi kita memang tetap harus memakai masker karena kan media masuknya kan dari hidung sama mulut gitu. Jadi tetap kembali ke pribadi kita aja sih. Jadi tetap berhati-hati itu penting Bu ya. Iya. Mudah-mudahan setelah vaksin semuanya benar-benar sudah berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi Bu ya. Diharapkan seperti Ngerasa gimana Bu? Kurang kan mau kemana-mana, mau liburan. Iya kan, benar Ibu dokter ya, mau jalan sama keluarga juga mikir ini di luarnya gimana, anak-anaknya, nanti orang tuanya kan kita lebih riskan ya untuk mau ke tempat-tempat umum juga masih mikir-mikir lagi, apalagi tadi kan salah satunya adalah menghindari kerumunan yang tidak terlalu penting. Nah, kalau kita bicara juga soal tes rapid nih Bu, untuk apa? Misalnya orang yang sudah tes rapid itu reaktif tanpa vaksinasi, itu kayak gimana nih? Yang dimaksud di sini rapid apa dulu? Jadi apakah bagaimana antigen, membedakan orang yang sudah tes rapid, mungkin antigen ya rata-rata ya sekarang ya? antigen atau antibody? Nah kalau itu gimana? Antigen sama antibody nih, ini menjadi pertanyaan. Nih, Bu Dewi nih. Kalau pada seseorang Ya. yang sudah divaksin ya ini ya, dites swab antigen. Seperti Bu Dewi udah vaksin, Ya, saya terus sudah vaksin. Kemudian tiba-tiba saya swab antigen. swab antigen. Hasilnya reaktif. Reaktif. Gitu ya. Ya berarti harus dilanjutkan lagi ke PCR karena kemungkinan besar gitu ya. Saat ini ya saya terkena COVID seperti itu. Iya, betul. Dan bukan karena vaksinnya. Bukan karena vaksinnya. Itu dua kasus yang berbeda. Maksudnya saya sudah vaksin, itu bisa jadi karena ya saya tidak menjalankan protokol 5M tadi dengan disiplin gitu ya. Oh, ya mungkin ada celah-celahnya gitu ya, buka masker. Buka masker. Kita kadang lengah ya, namanya manusia. Mungkin yang paling susah jaga jarak Bu ya. Iya. Rasanya kalau masker, rasa-rasa di mana semua orang sudah masker, tapi Iya. walaupun masker yang belum benar selesai. itu begini Kak. Yang ada terus Prodia. Yang gimana Bu dokter? Masker yang benar itu adalah ketika kita pakai itu tertutup semua. Jadi hidung Kayak gini ya kita sekarang dan ya? harus Betul. pas gitu. Tapi kebanyakan kalau yang saya lihat Ini ya biasanya ya. Iya. hidungnya dipamerin dulu gitu. Jadi harus Tetap ada aturan untuk maskernya juga Bu ya. Harus pas, gitu. Sip. Nah ini karena kita bicara tentang Sotis Cares peduli, termasuk juga dengan Prodia, kira-kira mungkin ada advice masukan untuk semua yang nonton kita, kira-kira dari Prodia sendiri deh sebelum closing statement dari seorang dokter nih menyangkut dengan vaksin dan COVID-19. Kalau dari Prodia sendiri kira-kira apa yang mau dikasih tahu nih Bu? Kalau dari kita sendiri ya kita menghimbau masyarakat, mari kita sukseskan vaksinasi program pemerintah agar nanti cepat kita bisa mencapai herd immunity. Betul. Capek kan sudah kan, ya kan? Capek. Capek kan sudah 1,5 tahun ini COVID seperti ini ya. Jadi semakin cepat terbentuk herd immunity ya. Semoga nanti aktivitas kita juga bisa semakin kembali Normal ya. Normal seperti itu. Dan tetap walaupun sudah divaksinasi, tetap jalankan 5M. Bagi yang masih takut vaksinasi, aduh nanti saya efek sampingnya ini tidak usah takut. Daripada takut, mendingan cek aja dulu kesehatannya. Yes, wajib cek ke Prodia langsung Bu, terjamin. Maksudnya kita bisa tahu semuanya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita bisa tahu semua tubuh kita, kesehatan kita itu langsung ke Prodia. Alamatnya aja deh Bu sekalian. Oh, alamatnya Jalan Cak Doko nomor 52. Ya. Pang. Samping Bank NTT itu Bu ya. Iya, betul, Oke pas. itu.
buka operasionalnya dari jam berapa Bu, hari apa? Kalau kita buka setiap hari kerja itu jam 6 sampai dengan penerimaan pasien sampai jam 8 malam. 8 malam. Kalau hari Sabtu, khusus Sabtu itu kita buka setengah hari, jam 6 sampai dengan jam 4 sore. Khusus di hari libur-libur tertentu kita memang buka, namun operasionalnya itu satu shift, jam 7 sampai jam 3 sore. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak nge-check up, bukan cuma masalah COVID, tapi pentingnya untuk kita nge-check up tubuh kita biar kita lebih tahu siapa kita dan gimana keadaan tubuh kita, biar kita juga sesuai lah dengan pola hidup makan kita ya. Oke, Bu Dokter Nining. Bu Dokter kayak hebat nih, vaksin tanpa ada efek-efek nih Bu Dokter ya. Berarti bisa 3 kali vaksin dong. Iya. Kalau saya sih buat semua dari kita yang belum divaksin, ayo kita jangan takut untuk divaksin gitu. Karena vaksin ini memang tidak membahayakan. Jangan percaya hoax-hoax dari luar. Yes. Kalau memang masih ragu, berkonsultasilah dengan dokter. Kalau untuk Prodia kami sangat terbuka untuk konsultasi, tidak ada biaya yang dikenakan hanya untuk konsultasi. Jadi free untuk konsultasi, boleh kapan saja ke Prodia. Ketemu Bu Nining langsung Bu? Iya, ketemu Bu Nining saya. di jam berapa Bu? Jangan-jangan dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8 malam sampai 11? Oh, 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 11 siang gitu. Jadi tetap mengikuti protokol kesehatan, wajib ya. Jangan sampai lengah meskipun sudah vaksin. Walaupun sudah divaksin ya, penting ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk selalu saksikan via YouTube atau juga di Facebook, pastinya dari Sotel Kupang. Terima kasih dari Prodi Kupang, terima kasih Ibu Dewita, terima kasih, sukses selalu. Ibu Nining juga terima kasih. Minggu depan kira-kira kita akan bahas apa lagi di Sotiskers, pastinya akan lebih seru. Dan pastinya kita selalu jaga kesehatan kita, karena seperti kata Ibu Dokter, yang murah itu apa kemarin? Sehat itu murah. Sehat itu murah. Yang mahal itu saat kita sakit. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat buat semuanya.